Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Kami ada tugas untuk mewawancarai. Sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Pak Anton, Bapak Anton. Bagaimana perasaan Bapak selama bekerja di NP ini, Pak? kalau perasaan Bapak ya suka dukanya nggak ada, suka dukanya senang aja, bawa happy aja. Buat happy aja, Pak. Kalau misalnya nih, Pak, ketika Bapak lagi jaga ada mahasiswa yang berkelahi gitu, Pak. Mahasiswa ketika ada perkelahian ya kan, Ya, Pak di tengah-tengah, Pak. nggak ada bela ini, nggak ada bela itu. Ya, selesaikan secara pertemanan atau secara kekompakan atau secara alma mater satu UNP. Pak bisa dibawa ke sini, kita selesaikan lagi. Kalau seandainya mereka masih ngeres itu, Pak, Kalau masih ngeres, silakan keluar aja, selesai keluar di- dari pagar WNP, selesaikan di luar pagar WNP, jangan di dalam lingkungan. Malu kita kan, malu kita masa sama-sama sebendera, ya kita satu bendera, berkelahi juga, kalau ini juga, harusnya ada kekompakan, malu lah, ya, terutama ditengok sama mahasiswa lain. Malu kita dengar. Kan banyak mahasiswa luar di sini, banyak Ya. mahasiswa ya orang timur, ya apa ya banyak di sini ya, kayak orang Cina ya, di apa dia, yang kalau di Rusunawa itu orang mana, orang Malaysia, orang mana itu, akan banyak mahasiswa luar, malu kita kan, apa kata orang, jadi mahasiswa UNP Sumatera Barat berkelahi, nggak tahu apa ini, yang malu ini mahasiswa sendiri, apa mencemarkan nama mencemarkan nama kampus. kampus kita. Makanya bagi Bapak, harapan Bapak ya saling komunikasi, saling kayak gini lah, kayak adik sama Bapak ini lah kan, kayak ini aja semua. Kalau harapan Bapak ke depannya untuk NP itu bagaimana, Pak? Tetap jaga solid, Tidak solid, Pak, Pak. jaga kesulitan sesama mahasiswa, baik maba maupun seniornya. Harus saling menjaga lah, Pak. Solid aja. Oke, Pak, terima kasih, Pak. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaky Sulemi. Saya akan menyampaikan terkait proses komunikasi secara umum dan terkait keterampilan mendengarkan aktif. Jenis komunikasi apa yang terjadi antara Anda dengan orang yang diwawancarai? Jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal secara langsung tatap muka. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi dua arah antara pewawancara, mahasiswa, dan narasumber. Dalam proses ini terjadi interaksi verbal melalui percakapan dan nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, serta gestur tubuh. 2. Apakah mahasiswa sudah menerapkan etika berkomunikasi yang baik selama proses wawancara? Ya, mahasiswa sudah menerapkan etika berkomunikasi yang baik. Mahasiswa membuka wawancara dengan salam, memperkenalkan diri, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, serta menghormati pendapat narasumber. Hal ini mencerminkan penerapan etika komunikasi seperti kesopanan, empati, dan profesionalitas dalam situasi formal. Yang ketiga, hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi antara Anda dan orang yang diwawancari secara umum. Hambatan yang muncul adalah perbedaan persepsi dan gangguan lingkungan seperti
kebisingan. Perbedaan persepsi menyebabkan beberapa jawaban narasumber kurang sesuai dengan maksud pertanyaan. Gangguan lingkungan seperti suara kendaraan atau orang sekitar. Sehingga perlu pengulangan pertanyaan agar informasi tersampaikan dengan tepat. 4. Apa usaha yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses wawancara untuk bisa mengatasi hambatan komunikasi yang ditemui? Mahasiswa berusaha mengklarifikasi pertanyaan, mengulang ucapan dengan bahasa lebih sederhana, dan memilih posisi yang lebih tenang untuk melanjutkan wawancara. Langkah tersebut menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan situasi komunikasi serta menggunakan teknik klarifikasi untuk memastikan pesan dipahami dengan benar oleh kedua pihak. 5. Hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk proses komunikasi antara Anda dan orang yang diwawancari secara umum agar komunikasi lebih efektif. Mahasiswa dapat meningkatkan persiapan pernyataan, mengatur atau wawancara di tempat yang lebih kondusif dan lebih memperhatikan ekspresi nonverbal narasumber. Perbaikan ini bertujuan agar komunikasi berjalan lebih lancar dan pesan yang disampaikan tidak hanya akurat secara verbal, tetapi juga memperhatikan makna nonverbal yang seringkali mengandung informasi tambahan. 6. Simpulkan apakah berdasarkan proses komunikasi yang telah dilakukan komunikasi yang terjadi sudah efektif. Jelaskan alasannya. Secara umum, komunikasi yang terjadi sudah efektif, meskipun masih ada sedikit hambatan teknis. Efektivitas komunikasi dapat dilihat dari pencapaiannya untuk wawancara yaitu memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan jelas. Hambatan kecil berhasil diatasi melalui klarifikasi dan sikap saling menghargai antara mahasiswa dan narasumber. Yang selanjutnya, terkait keterampilan mendengarkan aktif. 1. Keterampilan mendengarkan aktif yang muncul sisi mahasiswa selama proses wawancara. Keterampilan yang muncul adalah memberikan perhatian penuh, menggunakan tanda memahami, menyimpulkan kembali jawaban narasumber dan mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya, yang kedua, hambatan dalam mendengarkan yang dirasakan mahasiswa selama proses wawancara. Hambatan utama adalah konsentrasi yang menurun sesaat karena faktor lingkungan dan penggunaan istilah yang kurang familiar oleh narasumber. Kurangnya pemahaman terhadap istilah tertentu dapat menghambat interpretasi pesan. Namun hambatan ini dapat diatasi dengan bertanya kembali secara sopan untuk memastikan makna yang dimaksud narasumber. Yang ketiga, hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk wawancara dan proses mendengarkan aktif ke depannya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mahasiswa perlu meningkatkan fokus dan kesiapan, mencatat poin penting selama wawancara, serta memperluas kosakata atau pengetahuan topik yang dibahas. Dengan begitu, mahasiswa dapat memahami konteks dengan lebih cepat, mengurangi gangguan internal, dan memperkuat kemampuan untuk menanggapi secara tepat selama komunikasi berlangsung. Yang terakhir, simpulkan apakah berdasarkan wawancara yang dilakukan mahasiswa sudah melakukan mendengarkan aktif. Jelaskan alasannya. Ya, mahasiswa sudah melakukan mendengarkan aktif. Hal ini terlihat dari sikap mahasiswa yang mendengarkan dengan perhatian penuh, memberikan respon verbal dan nonverbal yang tepat, serta menunjukkan pemahaman terhadap isi pembicaraan dengan
Demikian proses komunikasi berjalan efektif dan dua arah. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.